Oke, sekarang kita masuk ke unity gain buffer atau OPM kita fungsikan sebagai buffer dengan penguatan 1. Nah, sekarang tinjau dulu ini nih. Ini adalah penguatan non-inverting, ya kan? Kemudian jika misalkan R1-nya kita buat tak terhingga, berarti kan terputus ya. R1 tak terhingga berarti terputus. Oke. Kemudian R2-nya kita buat 0 atau short. Nah, kan rangkaiannya jadi seperti ini kan. Ini seharusnya ada hambatan sini kan, tapi terputus ya. Ada hambatan sini 0. Berarti rangkaian ini menjadi seperti ini kan. Ya. Sekarang kita coba kita masukkan angka di sini tak terhingga. Kemudian R2-nya 0. 0 bagi tak terhingga apa? 0 bagi tak terhingga ya 0 kan. 0 dibagi bilangan apapun ya 0. Berarti V out-nya sama dengan ini salah ya. V out per V in. Sorry. Nah, V out per V in-nya adalah berarti sama dengan 1. Kalau misalkan ini tak terhingga, R2-nya 0. Berarti apa? Kita udah bisa membuat sebuah OPM dengan penguatan 1. Terus kenapa disebut buffer? Ya, karena OPM itu kan tidak ada arus yang masuk ke ini ya, alias dia memiliki impedansi input yang sangat besar dan output yang sangat kecil atau nol. Ya, nah ini merupakan karakteristik yang sangat bagus untuk buffer. Ya, sehingga input dia tidak membebani input, kemudian semua beban jatuhnya ke output, gitu. Jadi merupakan karakteristik yang sangat bagus pada buffer. Kalian udah belajar ya, bagaimana sih seharusnya karakteristik sebuah ampli itu? Ampli itu harus memiliki inputan yang besar sekali, oke, kemudian output yang kecil sekali. Nah, kemudian kalau penguatannya itu 1, alias tidak ada penguatannya, itu bisa kita katakan sebagai buffer. Ya. Nah, jadi kalau ingin difungsikan sebagai buffer, rangkailah seperti ini. Atau kalau bahasa lain itu disebut dengan voltage follower gitu ya. Voltage follower. Jadi inputannya akan langsung dikeluarkan pada output. Atau output sama dengan input. Oke, jika rangkaian dipasangkan pada inputan, misalkan sensor, jadi misalkan ada sensornya di sebelah sini, maka buffer tidak akan membebani inputan. Semua sinyal masuk ke buffer, juga buffer dapat diberi beban yang berat. Jadi semua sinyal, ini contohnya ya, ini sensor ya. Ini buffer tadi, nah ini adalah sensor kita. Ya, sensor bisa kita modelkan seperti tervenirnya, yaitu sumber input dan hambatan outputnya. Atau hambatan tervenir dan sumber tervenir. Oke, semua tegangan 10 mV ini akan tiba di output. Walaupun ini kita kasih beban besar, ya, semua input ini akan tiba di beban besar ini. Atau beban kecil, sorry. Beban berat itu maksudnya bebannya kecil ya, hambatannya. Kenapa? Karena hambatan dari buffer, hambatan output dari buffer itu 0. Ya, hambatan inputnya besar, sangat besar. Ya, kalau kita modelkan kan seperti ini. Sehingga semua tegangan V1 itu tiba di sini. Kalau videonya kita groundkan, kita kembalikan ke ini. Nah, itulah ya pokoknya total penguatannya jadi 1 ya. Oke. Nah, menjadi seolah-olah kita analisa itu seperti ini. Sorry. Kalau misalkan kita nggak pakai buffer nih, ini kalau nggak pakai buffer ya, maka kalau misalkan beban berat itu artinya hambatannya kecil ya. Kayak motor itu kan kecil tuh hambatannya, karena dia berupa lilitan kan. Maka semua VTH ini banyak tegangan yang jatuh atau eh, banyak tegangan jatuh pada RTH-nya ini, sehingga yang tegangan jatuh pada beban malah kecil. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita kasih buffer.
Jadi di antara ini ya kita kasih buffer sini, kemudian ini baru ada bebannya. Misalkan sini ya kasih beban. Nah, gitu. Sehingga kalau seperti ini semua 10 volt ini jatuh ke beban. Gitu ya. Oke. Nah, ini perhitungannya ya. Kalau misalkan apa ini? Ntar. Oke, lanjutin ya. Sekarang coba kita lihat kalau udah digabung seperti ini. Kemudian kita lihat jadi terveninnya. Betulkah dia bisa kita bebani dengan beban yang berat? Nah, kita harus cari terveninnya. Ya. Kalau VTH itu udah jelas ya. VTH-nya itu sama dengan V-in-nya. V-in-nya. Jadi V-out-nya sama dengan V-in. Mana sih? Kalau cari VTH itu kan bebannya kita putus dulu ya. Bebannya kita putus dulu. Putus, kemudian kita cek tegangan di sini. Cek tegangan di sini ya. Ini putus dulu, dibuang ini, cek tegangannya. Maka kita tahu bahwa tegangannya VTH. Pasti. Nah, itu juga ini nih. Buffer, campur tambah sensor. Oke. Kemudian bebannya dilepas, kita cek berapa V-out-nya. Udah pasti V-out-nya ini adalah V-in. Jadi kita tahu bahwa VTA-nya adalah V-in. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita pas sekarang kita VTA-nya udah dapat. Ya, VTA udah dapat. Jadi kita berapa sih RTH-nya? Jadi tujuannya kita sekarang ini, kita pengen cari kalau misalkan ini, ya, kita modelkan jadi tervenin ininya, RTH dan VTH-nya sebelum kita kasih beban. Kita ini ingin cari berapa sih hambatan beban RTH-nya. Sehingga kalau kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu berapa tegangan jatuh pada beban. Ya kan? Tegangan jatuh pada beban kan membagi tegangan ya. RL dibagi RL plus RTH kali VTH. Kan gitu. VTH-nya dapat dengan cara melepas beban, kemudian kita ukur V-out-nya. Yaitu tegangan V-in. Jadi V-in sama dengan VTH. Oke. Nah, kemudian untuk mencari RTH-nya gimana? Cara mencari RTH-nya yaitu kita kasih ini ya, kasih sumber tegangan dari luar, kemudian inputnya kita shortkan. Inputnya kita shortkan ini ya, kita kasih tegangan. Terus kita short berarti artinya tegangannya 0 ya. Oke, kemudian kita ukur berapa arus X-nya. Setelah dapat arus X-nya, kemudian kita bagilah Vx dibagi X itu sama dengan R out ini, hambatan output dari bukan R out, maksudnya hambatan output dari atau RTH dari rangkaian kita ini, terveninnya. Oke, sekali lagi, mungkin saya mungkin kalian lagi bingung ya, saya ulangi sekali lagi bahwa ini kita cari VTH dan RTH-nya, kita modelkan VTH dan RTH-nya. Kenapa kita modelkan VTH dan RTH-nya? Kita pengen tahu nih, ya kalau misalkan kita kasih beban, di sini saya kasih beban R gitu ya, seperti ini, ya berapa sih tegangan jatuh pada beban ini. Nah, maka kita modelkan ini menjadi ini. Kalau berarti kalau misalnya kita udah tahu VTH-nya, udah tahu RTH-nya, kita bisa tahu berapa tegangan jatuh pada RL. Oke, berarti kita harus cari berapa VTH. Kemudian kita harus cari berapa RTH. VTH gampang banget ya. Ini kita putus. RL kita lepas. Oke. Kemudian kita ukur tegangan pada output. Tegangan output di sini. Berapa sih tegangannya? Nah, tegangannya itu adalah tegangan V-in. Kenapa? Karena ini
penguatan 1 kan, penguatan 1 kali. Kemudian dapat inputnya besar sekali, maka VO-nya adalah 1. VO-nya adalah sama dengan VN 10. Oke, udah dapat VTH-nya. Kemudian berapa RTH? Nah, untuk mencari RTH, ya, V inputnya, semua tegangan yang lain itu kita sort, kita nolkan. Ini kita nolkan ya, ini sort. Kemudian pada outputnya kita kasih tegangan luar, yaitu tegangan Vx. Kemudian kita ukurlah berapa Ix-nya. Setelah dapat Ix-nya, kita bagi Vx per Ix. Kita lakukan operasi Vx bagi Ix. Vx bagi X itu adalah hambatan RTH. Ya, itu adalah RTH ini. Oke. Nah, OPM kita modelkan. Model OPM kan seperti ini ya. Model OPM. Oke. Kita umpan balikan ke sini. Ini adalah open loop dikali V inputan non inverting dikurangi non inverting. Lihat yang non inverting itu di non invertingnya kita groundkan, berarti 0 kan. Berarti sekarang tegangan ini ya dari sini ke sini itulah A0 kali min V2 ya, tegangan ini A0 V2. Oke, kita analisa di sini aja deh ya supaya nggak bingung. Kita tahu bahwa Ix adalah Vx dikurangin ini ya. Oke, Ix sama dengan tegangan ini kan dikurangin tegangan ini. Berarti Vx dikurangin A0 V1 min V2. V1 sama dengan 0 kan? Berarti Vx sama dengan Ix sama dengan A0 0 dikurangin V2. Berarti Vx ditambah A0 V2. Ya kan? Oke. Nah, sekarang V2 itu apa? V2 itu adalah Vx. Berarti Vx plus A0 Vx. Vx ya. Vx 1 plus A0 Vx. Kan gitu kan? Maka Vx per Ix yaitu sama dengan RTH ya. Itu adalah 1 per plus A0. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan A0-nya besar sekali, apa yang terjadi? Kalau A0-nya besar sekali atau jauh lebih besar pada 1, akibatnya apa? RTH-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Misalkan ini tak terhingga, berarti 1 tambah tak terhingga. 1 tambah tak terhingga. 1 bagi tak terhingga sama dengan 0. Sehingga terbuktilah bahwa dengan beban besar sebesar apapun bebannya, ingat ya kalau beban besar itu berarti membutuhkan arus yang besar. Oke, maka dia buffer kita dengan menggunakan buffer itu, kita akan tetap VTH-nya ini akan jatuh semua ke beban. Kenapa? Karena RTH-nya sama dengan 0. Oke.